Jadi Black Panther pertama kali muncul itu di film Civil War, guys. Cuman di situ dia masih belum begitu bijak sehingga masih terlihat jahat waktu jadi kubunya Iron Man yang waktu itu ngelawan kubunya Captain America. Kemarin di Oscar The Black Panther Movie mendapatkan 3 buah awards. Pertama The Best Production, kedua The Best Costume, di mana armor tersebut yang ceritanya dibuat oleh Shuri, yaitu adiknya dari Raja T'Challa, dan yang ketiga The Best Original Score. Lu bayangin aja deh, 3 awards buat satu film superhero itu emang bener-bener perfect banget. Good job lah pokoknya. Nah, sebelum lanjut, ayo sob, mari kita sama-sama bangun channel ini ya, agar lu semua gak ketinggalan info menarik lainnya di Orde Utara. Oke, di film serialnya Black Panther dan adiknya itu, si Shuri menemukan sebuah teknologi. Salah satunya berupa kostum Black Panther, yang dimana teknologi tersebut bisa menerima pukulan dan digantikan menjadi sebuah energi kinetik yang sangat dahsyat. Aduh, gimana coba kalau lo yang punya teknologi itu? Lo bayangin aja deh, sambil bawa camilan, ama sambil nyebat ya guys, ngebayanginnya. Pasti asik abis. Tapi emang film serialnya itu gue rasa keren banget sih. Kita bisa melihat Wakanda yang sangat natural, tradisional, dan eksotis dengan segala seni budayanya. Emang filmnya keren banget, dan yang gak kalah keren di Wakanda itu punya kekayaan alam yang tak ternilai. Apakah itu? Nah, pasti sobat-sobat juga udah pada tahu. Vibranium itu adalah logam terkuat di dunia menurut cerita fiksinya. Dan kalau lu perhatikan, shieldnya Captain America juga terbuat dari vibranium, guys. Di situ juga banyak cerita, tapi di sini gua nggak mau bahas tentang Captain America. Soalnya di sini gue mau ngebahas tentang Black Panther, cuy. T'Challa the King of Wakanda. Walaupun sebenarnya pas abis nonton filmnya, gue lebih suka sama Killmonger yang jadi musuh dari Black Panther, yaitu dari sepupunya sendiri, guys, yang menuntut Wakanda untuk berkompetisi untuk menjadi Raja Wakanda. Karena si Killmonger itu gue rasa badannya lebih berisi dan lebih atletis, lebih keker, dan kostumnya lebih keren. Ada nuansa emas-emasnya atau goldnya lebih mencolok gitu, guys. Yup, tapi Black Panther, T'Challa juga nggak kalah keren. Soalnya di versi film serialnya, kostumnya itu kalau pas lagi menerima pukulan atau energi, itu bisa ngembaliin pukulan atau energi tersebut, guys. Dan bajunya itu bakal nyala warna ungu terang, kayak semacam ngeluarin energi. Amazing banget sih buat gue. Black Panther atau T'Challa adalah Raja Wakanda, salah satu negara di dunia yang paling maju dalam bidang teknologi. Ia termasuk dalam daftar 8 orang tercerdas di dunia, yaitu antara lain anggota veteran Avengers dan organisasi Illuminati atau organisasi mirip PBB namun didirikan oleh para superhero. Berbekal kekuatan super, kekuasaan, dan kekayaannya, Black Panther bertekad mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan segenap umat manusia. Dahulu kala sebuah meteor berukuran besar yang mengandung mineral langka, vibranium, jatuh di Wakanda. Raja pertama Wakanda, yaitu Black Panther Basenga, memanfaatkan mineral tersebut untuk membangun negaranya. Beberapa ribu tahun kemudian, di bawah pemerintahan Raja Black Panther T'Chaka, pencapaian negara Wakanda dalam bidang teknologi dan ekonomi jauh melebihi negara-negara lain. T'Chaka menyembunyikan kemajuan Wakanda dari dunia luar, guna mencegah orang-orang serakah yang mencari keuntungan pribadi yang datang dan merusak negaranya. Istri pertama T'Chaka, yaitu Naomi, meninggal ketika melahirkan anak sematawayang mereka, yaitu Pangeran T'Challa. Beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Ulysses Klaue datang ke Wakanda. Ia berhasil menciptakan senjata berbasis suara dari vibranium dan menggunakan untuk membunuh Raja T'Chaka. Pangeran T'Challa yang waktu itu masih anak-anak mampu membelokkan senjata tersebut ke arah Klaue yang kemudian menghancurkan tangan kanannya. Klaue kabur dari Wakanda, mengekspos keberadaan negara ini ke dunia luar dan bertekad akan membalas dendam.
Pangeran T'Challa akhirnya resmi menjadi Raja Wakanda setelah berhasil mengalahkan pamannya, yaitu Raja Sean, dalam ritual tahunan yang memberikan kesempatan pada siapapun dari keluarga kerajaan untuk menjadi raja jika berhasil mengalahkan raja yang sedang berkuasa dalam pertarungan 1 lawan 1. Mengingat raja yang sedang berkuasa memiliki kemampuan fisik manusia super setelah memakan rempah berbentuk hati khas Wakanda, kecil kemungkinan orang biasa mampu mengalahkannya. Namun begitu, Pangeran T'Challa berhasil mengalahkan sang raja setelah ia juga memakan rempah yang sama. Karakter Black Panther diciptakan oleh Stan Lee dan Jack Kirby. Karakter ini muncul pertama kali dalam komik Fantastic Four, tepatnya tahun 1966. Black Panther merupakan salah satu superhero berkulit hitam pertama dalam komik mainstream. Ia adalah superhero keturunan Afrika pertama dalam komik, sedangkan Falcon adalah superhero keturunan Afrika Amerika pertama. Ketika akan menjadi kepala klan Panther dan Raja Wakanda, T'Challa diharuskan untuk memakan rempah berbentuk hati khas Wakanda yang nantinya akan meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan refleks tubuhnya. Rempah ini hanya boleh dimakan oleh keturunan kerajaan Wakanda, karena jika yang memakannya adalah orang biasa, maka bukannya meningkatkan kekuatan tubuh, rempah ini malah akan menjadi racun bagi tubuh mereka. Berikut daftar lengkap kekuatan super yang didapat setelah mengkonsumsi rempah berbentuk hati khas Wakanda. Semua Raja Wakanda mendapat gelar Black Panther. T'Challa yang sudah memakan rempah khas Wakanda ini bisa mengakses semua pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para Black Panther atau Raja Wakanda terdahulu. Ketangkasan, kegesitan, keseimbangan, dan koordinasi anggota tubuh juga meningkatkan berkat rempah khas Wakanda. Sebagai gambaran, kecepatan reaksi T'Challa lebih mengungguli para atlet Olimpiade terhebat sekalipun. Hal ini memungkinkan dirinya menghindari serangan musuh-musuhnya. Ketajaman semua indera T'Challa juga meningkat. Berkat ini ia mampu melihat dalam gelap dan mendengar suara dengan frekuensi yang tidak bisa didengar manusia normal. T'Challa mengingat ribuan bau dan mahir melacak bau-bauan. Indera penciumannya sangat superior. Ia bahkan dapat mendeteksi apakah orang sedang merasa takut atau berbohong hanya berdasarkan perubahan bau badan mereka. Kekuatan tubuhnya juga meningkat. T'Challa diketahui mampu mengangkat beban seberat 800 pon. Ia sering memperlihatkan kekuatannya dalam beberapa situasi, seperti ketika bergulat dengan seekor badak hingga mematahkan leher binatang bercula ini, melumpuhkan beruang kutub, menahan dorongan seekor gajah, bahkan mungkin mampu membunuh dinosaurus jenis T-Rex walaupun tubuhnya kala itu dalam keadaan lemah. Namun begitu, tidak ada kejelasan mengenai batasan kekuatan fisik T'Challa. Berkat latihan selama bertahun-tahun ditambah efek rempah istimewa Wakanda, T'Challa memiliki stamina yang jauh lebih besar dari manusia normal. Tubuhnya mampu menahan berbagai pukulan yang mematikan. Efek rempah Wakanda digabung dengan baju berbahan vibranium membuat ia mampu bertahan dari segala serangan berbahaya musuh-musuhnya. Selain itu, tubuhnya juga diketahui kebal terhadap berbagai penyakit, racun, dan bakteri atau virus. Rempah istimewa juga menyebabkan fungsi penyembuhan tubuh T'Challa berada pada level maksimal. Kecepatan manusia super T'Challa juga diketahui mampu berlari atau bergerak dengan kecepatan tinggi, lebih cepat dari manusia normal bahkan atlet Olimpiade sekalipun. Selain kekuatan super yang didapat dari rempah khas Wakanda, anak Raja T'Chaka ini juga diketahui mempunyai berbagai kemampuan atau skill lain dan sumber daya yang melimpah. Berikut daftar lengkapnya. T'Challa adalah seorang ahli dalam bidang taktik, strategi, fisika, dan mesin. Ia sudah dilatih ayahnya tentang taktik perang sejak kecil. Ayahnya selalu mengingatkan untuk berpikir 2 langkah lebih jauh dari musuh-musuhnya dan 3 langkah lebih jauh dari teman-temannya. Keahliannya dalam hal taktik membuat ia mampu mengalahkan orang-orang yang tak kalah cerdas seperti Reed Richards, Tony Stark, dan Dr. Doom. Pengetahuannya dalam bidang fisika dan mesin membuat ia masuk dalam jajaran 8 orang tercerdas di dunia.
Ia terbukti mampu menciptakan berbagai alat dan senjata berteknologi tinggi. T'Challa bersama dengan Reed Richards mampu membongkar dan memahami cara kerja bom dari dimensi lain yang dimana diketahui bisa menghancurkan seluruh planet bumi. Ahli bela diri. Sejak kecil, T'Challa sudah dilatih untuk menjadi seorang petarung. Ia diketahui ahli dalam berbagai jenis ilmu bela diri, baik bela diri dengan atau tanpa senjata. Ia adalah salah satu ahli bela diri terbaik di dunia, dan ia mampu mengimbangi bahkan mengalahkan beberapa superhero yang dikenal ahli bela diri seperti Iron Fist, Captain America, dan Daredevil. Dalam pertarungan 1 lawan 1 ketika sedang berada dalam kondisi terbaiknya, ia mampu mengalahkan Captain America hanya dengan beberapa gerakan saja dan menyudutkan Wolverine tanpa kesulitan sedikit pun. Ahli menggunakan berbagai jenis senjata. T'Challa juga mampu menggunakan semua jenis senjata dan T'Challa terlatih melakukan gerakan-gerakan akrobatik. Selain itu, ia sangat ahli dalam membidik sasaran, baik menggunakan pisau ataupun senjata api. Ahli melacak dan seorang pemburu yang handal. Berkat indera supernya, ia dikenal sebagai pelacak dan pemburu yang hebat. Ia bisa dengan mudah mendeteksi bau dan mengingat ribuan jenis bau-bauan. Mahir berbagai jenis bahasa. Selain merupakan orang yang terpelajar, T'Challa juga diketahui menguasai berbagai jenis bahasa, mampu menciptakan berbagai jenis alat dan mesin. Walaupun mungkin tidak sehebat Tony Stark, kemampuan T'Challa dalam membuat berbagai jenis alat dan mesin patut diperhitungkan. Sebagai gambaran, ia mampu meniru atau membuat tiruan sebuah alat atau mesin hanya dengan melihat desainnya secara sekilas. Sebagai Raja Wakanda, T'Challa memiliki hak akses terhadap berbagai macam koleksi artefak magis, teknologi, dan peralatan militer, serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Wakanda, seperti ilmuwan, petualang, dan para superhero. Sebagai raja sebuah negara, T'Challa mendapat kekebalan diplomatik ketika mengunjungi negara lain untuk urusan politik, dan T'Challa adalah anggota keluarga kerajaan yang memiliki hak akses terhadap cadangan kekayaan yang melimpah. Sebagai anggota keluarga kerajaan, T'Challa mempunyai akses terhadap berbagai jenis teknologi canggih di dunia. Sebagai seorang petarung yang percaya diri, ia biasanya hanya mengandalkan kecerdasan dan keahlian bela dirinya. Namun pada situasi tertentu, ia tidak segan-segan menggunakan senjata. Berikut daftar lengkap persenjataan dan peralatan yang dimiliki Black Panther. Baju ini dapat menghentikan momentum pukulan dan peluru. Akibatnya, peluru tidak memantul tapi langsung jatuh ke tanah. Pemakai baju ini kebal tusukan benda tajam selama tidak diserang pada bagian serat baju. Baju vibranium ditambah ketahanan fisik sang Black Panther diketahui mampu menahan pukulan keras Hulk. Di balik kecanggihan kostum Black Panther di Infinity War atau film solonya, ternyata superhero satu ini masih memiliki rahasia yang lain. Nah, mau tahu apa saja rahasianya lainnya? Tetap stay di sini ya guys. Yo. Yo, siapa yang menyangka jika kostum kebanggaan warga Wakanda ini memiliki nama? Ya, kostum ini memiliki nama kebanggaan, yaitu Panther Habit. Jadi, kamu gak perlu menyebut kostum ini sebagai setelan atau kostum, tapi Panther Habit. Selain yang kita tahu, Panther Habit merupakan pakaian yang dianyam dari vibranium dan hanya digunakan oleh Raja Wakanda. Itu berarti kostum ini berbeda dengan kostum Iron Man yang bisa dibuang dan diganti dengan mudahnya. Dalam versi komik Black Panther, kostum ini dilengkapi dengan jubah berwarna hitam dan mengingatkanmu dengan jubah Batman. Tapi tetap saja penampilannya selalu berwibawa karena dia memang seorang raja. Namun dalam versi MCU, kamu gak akan menemukan jubah Black Panther. Itu dikarenakan jubah sepertinya gak praktis dan malah merepotkan untuk bergerak. Buktinya T'Challa mampu mengalahkan para musuhnya tanpa jubah, bukan? Kamu mungkin gak menyadarinya, tapi Black Panther Habit versi terbaru memiliki kebiasaan mengoyak pakaian yang digunakan oleh raja setiap kali aktivasi. Dalam film Black Panther, Shuri memberikan kalung tradisional Wakanda yang ternyata menyimpan kostum tersebut. Sebagai gantinya, pakaian pengguna kalung tersebut akan terkoyak saat mengaktifkan Panther Habit. Itu berarti siapapun yang menggunakan Panther Habit
akan telanjang di balik kostum tersebut. Ditambah lagi, pakaian penggunanya akan selalu robek setiap kali mengaktifkannya. Tentu saja T'Challa seorang raja yang kaya ini nggak akan jadi masalah untuk baju yang robek. Tapi bagaimana saat T'Challa menonaktifkan pakaian tersebut tanpa pakaian di dalamnya? Hah? Apa yang terjadi? Panther Habit juga bisa menirukan pakaian yang dipakai orang tersebut. Berhubungan dengan poin di atas, Shuri juga menemukan cara untuk mengatasi pakaian yang robek. Shuri versi komik menambahkan fitur penting dalam kostum Black Panther, jadi pengguna pun gak akan bermasalah jika gak menemukan pakaian biasa. Kostum tersebut dapat menirukan pakaian, sehingga penggunanya dapat menyamar seperti orang biasa. Kostum ini bisa menirukan pakaian apa saja, baik dengan cara menggunakan hologram, hingga merubah bentuk dan warna kostumnya. Cukup praktis kan guys? Meniru pakaian dalam bentuk apapun nggak cukup. Kostum Black Panther ini juga bisa membuat pengguna jadi tak kasat mata alias nggak kelihatan. Kostum ini benar-benar canggih, semua ada di dalamnya. Bahkan kostum ini juga anti peluru dan ledakan. Nggak heran Black Panther di Infinity War nggak ada masalah untuk melawan musuh. Black Panther memang keren. Itulah yang membuatnya mengikuti Iron Man dan Captain America di Civil War dengan baik tanpa ketahuan. Bahkan di akhir film tersebut, T'Challa merupakan orang yang menangkap dalang sebenarnya. Kostumnya aja punya fungsi lengkap seperti itu. Sayang, di film kemampuannya Panther Habit nggak terlalu terlihat sih, dan nggak terlalu canggih. Mungkin belum dimodifikasi kali ya. No, dia bukan ninja dari Konoha, tapi dia Raja Wakanda. Panther Habit memiliki kemampuan untuk mengolah air menjadi energi sehingga pengguna dapat berjalan di atas air dengan stabil. Kemampuan ini membuat Black Panther dapat dengan mudah mengejar musuh di atas air tanpa membutuhkan helikopter ataupun perahu terlebih dahulu. Black Panther membuktikan kamu gak akan bisa lari darinya, bahkan air pun gak bisa menghalanginya. Kita sudah tahu bahwa Panther Habit gak akan bisa dihancurkan dengan mudah kecuali menggunakan senjata vibranium. Tapi tentu saja masih banyak hal yang bisa menjadi ancaman seorang Black Panther, karena Black Panther bukanlah superhero terkuat di dunia Marvel. Untuk itu, gak banyak yang tahu bahwa Black Panther memiliki senjata beragam. Salah satunya dengan Heavenly Armor. Heavenly Armor merupakan senjata mirip Hulkbuster milik Iron Man versi Wakanda yang memungkinkan Black Panther dapat terbang juga guys. Panther Habit juga memiliki sayap glider yang bisa memungkinkan Black Panther terbang. Tentu saja sayap tersebut bukan hal permanen, itu hanya muncul di momen tertentu. Dan Black Panther nggak bisa terbang jauh menggunakan sayap glider ini. Sayap glider ini lebih mirip dengan sayap Batman dari DC yang hanya berfungsi sebagai alat untuk loncat antar gedung saja atau berpindah tempat dengan lebih mudah dan lebih stabil. Gak heran jika Black Panther terlihat sangat ringan dalam melompat ataupun berlari. Kostum Black Panther ini juga dikabarkan akan melakukan teleportasi. Belum tahu apakah itu akan terjadi dalam versi MCU atau enggak. Namun dalam versi komiknya, T'Challa menggunakan kostum Black Panther untuk melakukan teleportasi di New Avengers. Kostum Black Panther sebenarnya memiliki pesan tersembunyi dalam kostum tersebut. Jika kamu memperhatikan kostumnya, ada tulisan Wakanda ungu yang menyala pada kostum tersebut. Dan jika diartikan, ada tulisan yang artinya I love you mom dalam bahasa Wakanda. Kita tahu Shuri merupakan orang di balik pembuatan kostum Black Panther. Itu berarti pesan yang ada dalam kostum tersebut sebuah penghormatan untuk ibunya. Atau jika kamu melihat kepribadian sang adik, bisa jadi Shuri hanya ingin menggoda alias mempermalukan kakaknya agar terlihat seperti anak mama. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa di kostum Black Panther yang sangat hebat dan berteknologi tinggi, tentu juga ada fitur senjata-senjata canggih lainnya. Nah, apa saja senjata-senjata tersebut? Cekidot. Cakar yang mampu memotong berbagai jenis benda keras. Kalau lu masih ingat di film Civil War, pas waktu Black Panther ngejar si Bucky, ia sempat menggunakan cakarnya buat ngancurin velg mobil yang dia naikin waktu di atasnya. Dan itu sangat keren guys. Pemakaian bisa mengatur tingkat energi yang dihasilkan untuk menembakkan sinar, mampu memotong berbagai benda keras,
Senjata ini juga bisa ditembakkan seperti peluru. Senjata ini adalah yang paling sering digunakan pada pertarungan dengan senjata. Sepatu ini memungkinkan penggunanya untuk mendaki tempat tinggi dengan mudah. Kemampuan sepatu ini ditambah refleks Black Panther yang luar biasa membuat ia mampu melompat dan mendarat dari tempat yang tinggi tanpa terluka. Selain itu, sepatu ini juga memungkinkan penggunanya berjalan di atas air dan menempel pada tembok. T'Challa memiliki pedang ebony The Black Knight yang ia gunakan dalam pertarungan. Senjata lain pedang, tombak panah, perisai, dan senjata tajam lainnya. Berbagai jenis senjata api dan senjata lain untuk jarak dekat. Berbagai jenis senjata berteknologi tinggi seperti Power Glove. Perisai yang terbuat dari energi produk teknologi Wakanda. Lo tahu gak sih kenapa Wakanda selalu tersembunyi dan aman dari serangan negara lain di semesta Marvel? Enggak hanya karena posisinya yang tersembunyi di dalam pegunungan. Negara itu juga tertutup oleh sebuah perisai raksasa yang membuatnya jadi nggak terlihat sama dunia luar. Bukannya nggak tertarik sama peradaban lain atau mau membedoi masyarakatnya. Hal ini dilakukan agar Wakanda yang super canggih ini benar-benar terlindung dari musuh. Selain itu, kalau Wakanda terlihat jelas, bisa-bisa akan ada banyak orang yang mengeksploitasi kekayaan Vibranium Wakanda yang multifungsi dan efektif sebagai bahan dasar senjata yang tak terkalahkan. Jubah ini bisa memanjang, memendek, bahkan menghilang hanya dengan kontrol pikiran. Hebatnya lagi, jubah ini bisa membuat pemakainya tidak terlihat, seperti di Black Panther yang versi komik, guys. Komputer portabel atau PDA berkemampuan tinggi diciptakan oleh T'Challa sendiri. Komputer ini mampu mengakses bahkan meretas berbagai program komputer melalui satelit milik Wakanda. Fungsinya hampir mirip dengan alat komunikat milik Avengers, namun memiliki aplikasi yang lebih praktis. Kalau lo punya gawe canggih yang gak dimiliki orang lain dan lo bangga, mungkin lo bakal mikir 2 kali untuk berbangga setelah melihat manik-manik Kimoyo. Benda ini adalah manik-manik berbentuk gelang maupun anting khas Wakanda yang gak cuma indah dan unik, tapi juga canggih. Ada 3 tipe manik-manik Kimoyo yang dipamerkan dalam Black Panther. Yang pertama adalah Prime Bead yang berfungsi menunjukkan riwayat kesehatan seorang penduduk Wakanda. Kedua adalah AV atau audiovisual, gelar yang bisa memproyeksikan layar. Lewat alat ini, lo juga bisa mengakses database Wakanda. Terakhir adalah Communication Bead, alat yang berfungsi sebagai penghubung dan pengirim pesan antar pengguna. Manik-manik Kimoyo yang sangat mudah dibawa, ringan, dan juga multifungsi antara perhiasan, aksesoris, dan alat komunikasi. Bahkan manik-manik ini bisa digunakan untuk mengendalikan mobil layaknya remote control. Hal ini jelas bikin ponsel Android dan Apple berada jauh di belakang dalam urusan kecanggihan. Saat menggunakan manik-manik Kimoyo, lo bahkan nggak perlu takut kehilangan aksesoris lo, karena manik-manik ini akan selalu ada di permanik-manikan tangan lo atau di telinga atau di mana. Yang pasti itu selalu nempel di tubuh lo. Ketika seseorang diangkat menjadi raja atau memimpin klan Panther, ia akan diberikan sebuah simbol tahta kerajaan dalam bentuk pakaian Panther yang dibuat dari vibranium. Pakaian ini memiliki kemampuan menyerap getaran melalui jahitan atau tenunan vibraniumnya. Ditambah lagi, pakaian ini juga mampu meredam berbagai serangan berbasis gerak seperti tembakan peluru, tusukan pedang, dan hantaman keras. Lensa pada topeng meningkatkan kemampuan melihat dalam gelap atau night vision yang dimiliki pemakainya, membuat ia mampu melihat dengan sinar infrared dan berbagai spektrum visual lainnya. Terakhir, pakaian ini juga memiliki fitur cloaking teknologi atau fitur yang bisa membuat si pemakai tidak terlihat.
seperti yang tadi gue bahas di segmen sebelumnya guys. Nah, bukan hanya baju hitam ketat yang bisa membuat Raja T'Challa memiliki kekuatan super, tapi juga komunikasi hologram dan material vibranium yang diklaim sebagai sumber kekuatan negeri Wakanda. Berikut ini 3 teknologi canggih yang ada di negara asal Black Panther itu, yang ternyata wujudnya mendekati apa yang sedang dikembangkan di zaman sekarang guys. Vibranium. Bagi penggemar komik Marvel pasti sudah familiar dengan nama vibranium. Material super ini tertanam setelah bumi diserang meteorit. Leluhur Wakanda pun menjadi penambang pertama vibranium, sebuah materi metal yang bisa menyerap energi kinetik apa saja yang mendekati, sehingga membuatnya sulit dihancurkan. Vibranium juga digunakan untuk membuat perisai Captain America di dunia nyata, tepatnya pada Desember 2017. Sebuah riset dipublikasikan di jurnal Nature Nanotechnology. Para ilmuwan mengklaim telah menemukan material yang fleksibel dan ringan, serta bisa berubah menjadi lebih keras dan kuat jika bertemu dengan tekanan yang keras. Material ini memiliki kekuatan yang sama dengan vibranium. Wow, amazing. Baru tahu gue rupanya. Hologram teknologi. Hologram yang dijadikan alat komunikasi selalu menjadi hal yang sering dimunculkan pada film science fiction. Mulai dari komunikasi hologram dengan Princess Leia di film Star Wars, lalu Iron Man, Avatar, dan sekarang Black Panther. King T'Challa dan sang adik Shuri memunculkan hologram orang yang diajak bicara melalui gelang yang dikenakan di tangan. Mirip dengan teknologi FaceTime namun 3 dimensi. Teknologi ini memang cukup menarik perhatian ilmuwan optik. Januari lalu, peneliti di Brigham Young University telah menemukan sistem proyeksi yang menghasilkan gambar 3D penuh warna. Gambar itu bisa melayang di udara, bisa dilihat dari sudut mana saja. Tidak perlu dasar permukaan untuk menampilkannya atau kacamata khusus untuk melihat. Mobil terbang bangsa Wakanda emang sih lebih maju ketimbang kita. Warganya pun kerap bepergian ke dunia kita dengan menumpang mobil terbang. Bahkan mereka juga memiliki transportasi kereta. Di dunia nyata, namanya kereta maglev, kepanjangan dari magnetic levitation. Untuk mobil terbang sendiri di dunia nyata sudah ada upaya untuk mewujudkannya. Airbus dan Uber sudah mengumumkan rencana mereka untuk mengembangkan mobil terbang. Di Cina juga ada EHang 184, sebuah mobil terbang berbasis quadcopter dengan 1 penumpang. Bahkan CEO founder Google, Larry Page, memiliki ATV terbang dengan nama Kitty Hawk. Masih banyak teknologi bangsa Wakanda lainnya yang canggih dan sedang dikembangkan di zaman ini. Oke, sekian dulu ya sob. Kalau emang ada detail penting atau ada yang kurang dari video yang gue bahas, mohon maaf lahir dan batinnya. Dan gue harap kalian mau sharing dan silahkan please komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga like dan share-nya juga. Thank you. Yo, goodbye.